Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa atau teman-teman semuanya, bisa dilihat ya, sekarang saya sedang berada di Masjid Jami Al-Fajar, Gebang Sari RT 2 RW 5, Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas. Nah, sejarah singkat daripada masjid ini yaitu masjid ini didirikan pada tanggal 6 Desember tahun 1877, di mana pendirinya adalah beliau Ki Haji Abdullah Isa, dan beliau adalah salah satu santri dari Ki Haji Abdullah Abbas Buntet Cirebon. Nah, sebagai bentuk takdim kita kepada beliau, mari kita sejenak kirim Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Masjid Jami Al-Hajar adalah salah satu masjid yang memiliki usia tua di Kabupaten Banyumas, khususnya di Kecamatan Karanglewas, Desa Taman Sari, yang didirikan oleh Ki Haji Abdullah Isa pada tanggal 6 Desember 1877. Berangkat dari rasa keprihatinan beliau atau Mbah Ki Haji Abdullah Isa atas kondisi masyarakat di Desa Taman Sari, khususnya masyarakat di sekitar Masjid Al-Hajar, yang mana pada saat itu masih sangat suka dengan kebiasaan molimo. Dari situlah kemudian Mbah Abdullah Isa berkeinginan seandainya di sini ada tempat yang bisa digunakan untuk memberikan pencerahan kepada mereka, mungkin mereka tidak akan berbuat seperti itu. Lalu tanpa berpikir panjang, demi sebuah kebaikan, akhirnya Mbah Abdullah Isa berkonsultasi atau soan kepada Ki Haji Abdullah Abbas, pengasuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, selaku guru beliau. Setelah bertemu dengan sang guru, kemudian diperintahlah supaya dibuatkan tajuk, yaitu sebuah tempat untuk menata orang-orang yang bajuk atau nakal. Kemudian datanglah Ki Haji Abdullah Abbas dari Buntet Cirebon ke Desa Taman Sari, Kecamatan Karanglewas, Kabupaten Banyumas, untuk melihat kondisi masyarakat sekitar dan tempat untuk membangun tajuk. Akhirnya ditemukanlah sebuah sumber mata air yang mengalir. Setelah dilihat dan ditelusuri, ternyata ada sebuah batu yang begitu besar dan bentuknya seperti perahu yang mancung lalu membujur ke arah kiblat. Jadi kenapa masjid ini dinamakan dengan Masjid Al-Hajar? Karena pada dulunya di sini terdapat sebuah bongkahan batu yang besar dan membentuk perahu. Perahu tersebut membujur ke arah kiblat. Bongkahan batu tersebut dipahat satu demi satu dan menjadikan pondasi untuk mendirikan masjid ini. Seiring berjalannya waktu, masjid ini mengalami perbaikan atau rehab sebanyak 7 kali. Terakhir rehab atau perbaikan pada tahun 1984. Akan tetapi di sekitar batu itu terdapat banyak sekali pepohonan yang rindang dan bisa dikatakan angker atau mistis. Lalu setelah melihat sebuah batu yang besar, maka diperintahkanlah oleh Ki Haji Abdullah Abbas supaya dibuatkan tajuk di situ.
Sebelum batu itu dipahat atau dibongkar, para penghuni batu tersebut seperti setan, jin, dan makhluk halus yang lainnya dipindahkan oleh Kiai Haji Abdullah Abbas supaya tidak mengganggu proses pengerjaan pembuatan tajuk atau masjid. Kemudian batu yang besar itu oleh Mbah Kiai Haji Abdullah Isa langsung dipecah atau dibongkar, yang mana pada akhirnya pecahan-pecahan batu tersebut digunakan sebagai tiang masjid dan digunakan sebagai dinding Masjid Al-Hajar. Setelah Masjid Al-Hajar ini berdiri, kemudian untuk menghidupkannya Mbah Kiai Haji Abdullah Isa mengajak anak-anak yang ada di desa tersebut untuk bermain, seperti bermain sepak bola, kasti, dan sebagainya di halaman masjid. Lalu setelah bermain, karena kotor, anak-anak diminta mandi atau bersih-bersih di sumur, lalu mengajak mereka untuk mengaji di masjid. Nah, itulah salah satu metode penyebaran agama Islam yang digunakan oleh Mbah Kiai Haji Abdullah Isa untuk membuat anak-anak di desa belajar agama setiap harinya. Di area atas, sebelum masuk ke halaman masjid, di situ terdapat 6 makam dan sebuah balai pertemuan yang berada di sampingnya. Makam tersebut merupakan makam dari Kiai Haji Abdullah Isa bersama sang istri. Ada juga makam dari Kiai Haji Anwar beserta istrinya, dan 2 yang lainnya merupakan makam dari keponakan dan adik-adik dari Bapak Mahtum, yaitu Mahmud dan Latifah. Tidak jarang makam tersebut didatangi oleh para peziarah dari keluarganya sendiri maupun dari luar. Jadi yang pertama pertama mendirikan atau yang menyuruh supaya didirikan Masjid Al-Hajar di situ Mbah Abbas Budak Cirebon. Terus yang sebagai pelaksana itu Mbah Abdullah Isa. Ongkos bekerja ini tidak menyangkut ke masyarakat, itu ditanggung oleh Mbah Abdullah Isa dan kemudian diteruskan oleh bapak saya itu Haji Anwar. Juga ya paling-paling itu apabila ada masyarakat yang istilahnya merelakan tenaganya, tenaganya itu yang memang dilihat orang-orang yang sudah benar-benar insaf mau membantu tenaganya, itu mereka sukarelawan. Jadi kalau masalah biaya ya lah setelah kesinilah setelah tahun 1984 lah ya anak-anak muda-muda ini senang tidur di situ di masjid. Jadi di situ akhirnya berjamaah ya ramai gitu. Ketika bapak saya itu masih hidup, jadi malah boleh dikata tempat tinggalnya anak-anak muda itu di masjid. Tapi sekarang masya Allah itu sudah ganti zamannya ya. Benar-benar full kerjanya itu ketika saya umur 5 tahunan lah, sampai umur 5 tahunan jadi sampai
tahun 1962-an itu yang istilahnya baru akan tidur ya di situ ya sudah kedinginan ya. Tapi kan nanti kalau sudah malam sudah ya enak. Karena banyak temannya juga. Itu ya sekilas. Seiring berjalannya waktu, masjid ini memiliki sih? Mantap. Ada. Sapa-sapa dong.